Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan materi tentang penginderaan jauh dan interpretasi citra. Lalu, apa itu penginderaan jauh? Menurut Nielsen dan Kiefer, penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang objek, wilayah, atau gejala dengan cara menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap objek, wilayah, atau gejala yang dikaji. Penginderaan jauh memiliki komponen-komponen. Yang pertama adalah sumber tenaga. Tenaga yang digunakan adalah tenaga elektromagnetik yang terdiri dari sistem pasif dan sistem aktif. Yang kedua adalah atmosfer. Sifatnya selektif terhadap panjang gelombang, hanya sedikit yang dapat dimanfaatkan untuk penginderaan jauh. Ketiga adalah interaksi dengan tenaga objek. Setiap objek mempunyai sifat tertentu dalam memantulkan atau memancarkan tenaga ke sensor. Yang keempat adalah sensor. Berfungsi untuk menerima dan merekam tenaga yang datang dari suatu objek. Sensor dibedakan menjadi dua, sensor fotografik dan sensor elektron. Selanjutnya wahana. Wahana adalah kendaraan yang digunakan untuk membawa sensor untuk mendapatkan data PJ. Wahana dibagi menjadi tiga, yaitu pesawat terbang rendah sampai menengah, yang kedua pesawat terbang tinggi, yang ketiga adalah satelit. Perolehan data. Perolehan data dapat dilakukan dengan cara manual secara visual maupun dengan numerik atau digital. Pengguna data atau user, tingkat keberhasilan dari penerapan sistem penginderaan jauh ditentukan oleh pengguna data. Pengguna data berupa orang atau lembaga yang memanfaatkan. Berikut ini adalah jenis-jenis citra penginderaan jauh. 1. Citra foto adalah gambar yang dihasilkan dengan menggunakan sensor kamera yang dipasang pada pesawat udara. Jenis-jenis citra foto dibedakan berdasarkan A. Berdasarkan spektrum elektromagnetik yang digunakan, B. Jenis wahana yang digunakan, C. Jenis kamera yang digunakan, D. Sumbu kamera. Berdasarkan spektrum elektromagnetik yang digunakan, yang pertama adalah foto ultraviolet menggunakan panjang gelombang 0,29 mikrometer. Yang kedua, foto ortokromatik menggunakan panjang gelombang 0,4 sampai 0,56 mikrometer. Yang ketiga adalah foto pankromatik menggunakan panjang gelombang 0,4 sampai 0,7 mikron. Yang keempat, foto inframerah asli menggunakan panjang gelombang 0,9 sampai 1,2 mikrometer. Yang kelima, foto inframerah modifikasi dengan panjang gelombang 0,7 sampai 30 mikron. Berdasarkan jenis wahana yang digunakan, yaitu foto udara. Yang kedua, foto satelit. Berdasarkan jenis kamera yang digunakan, foto tunggal, yaitu foto yang dibuat dengan kamera tunggal. Yang kedua adalah foto jamak, yaitu beberapa foto yang dibuat pada saat yang sama dan menggambarkan daerah liputan yang sama. Berdasarkan sumbu kamera, citra foto tegak direkam dengan sumbu kamera tegak lurus terhadap permukaan bumi. Yang kedua adalah citra foto condong, direkam dengan sumbu kamera condong atau miring terhadap permukaan bumi. Selanjutnya adalah citra non-foto. Citra non-foto merupakan gambaran objek yang dihasilkan oleh sensor bukan kamera. Jenis-jenis citra non-foto dibedakan berdasarkan A. Spektrum elektromagnetik yang digunakan, B. Sensor yang digunakan, C. Wahana yang digunakan. Berdasarkan spektrum elektromagnetik yang digunakan, yaitu citra inframerah thermal dan citra radar dan citra gelombang mikro. Citra inframerah thermal yaitu citra yang dibuat dengan spektrum inframerah thermal. Untuk citra radar dan citra gelombang mikro yaitu citra yang dibuat dengan menggunakan spektrum gelombang mikro. Berdasarkan sensor yang digunakan, ada dua, yaitu citra tunggal dan citra multispektral. Citra tunggal yaitu citra yang dibuat dengan sensor tunggal yang salurannya lebar. Untuk citra multispektral yaitu citra yang
yang dibuat dengan sensor jamak tetapi salurannya sempit. Berdasarkan wahana yang digunakan, yaitu citra dirgantara dan citra satelit. Citra dirgantara yaitu citra yang dibuat dengan wahana yang beroperasi di udara atau dirgantara. Yang kedua adalah citra satelit, yaitu citra yang dibuat dari antariksa atau angkasa. Interpretasi citra. Interpretasi citra adalah sebuah kegiatan menganalisis citra yang dihasilkan dari suatu alat dengan tujuan untuk mengidentifikasi suatu objek dan peran dari objek yang terdapat dalam citra tersebut. Untuk langkah-langkah menginterpretasi citra, yang pertama adalah deteksi, identifikasi, analisis. Deteksi yaitu pengamatan atas adanya suatu objek. Yang kedua adalah identifikasi yaitu melihat ciri objek berdasarkan unsur-unsur interpretasi citra. Ketiga adalah analisis yaitu mengolah dan menggali lebih dalam mengenai ciri-ciri objek tersebut sehingga mendapatkan hasil yang akurat. Sementara itu ada 3 ciri utama benda yang tergambar pada citra berdasarkan ciri yang terekam oleh sensor, yaitu sebagai berikut. A. Ciri spektoral adalah ciri yang dihasilkan oleh interaksi antara tenaga elektromagnetik dan benda yang dinyatakan dengan rona dan warna. Yang kedua adalah ciri spasial, adalah ciri yang terkait dengan ruang yang meliputi bentuk, ukuran, bayangan, pola, tekstur, situs, dan asosiasi. Yang ketiga adalah ciri temporal, adalah ciri yang terkait dengan umur benda atau saat perakaman. Berikut ini adalah unsur-unsur interpretasi citra. Yang pertama adalah rona dan warna. Yang kedua adalah bentuk. Yang ketiga adalah ukuran. Yang keempat adalah tekstur. Yang kelima adalah pola. Yang keenam adalah bayangan. Yang ketujuh adalah situs. Yang kedelapan adalah asosiasi. Sekian dan terima kasih.